Yesaya yang sudah kita belajar lebih dari 1 bulan ini, Tuhan mau kita belajar dari bangsa Yehuda khususnya, atau bangsa Israel pada umumnya, supaya kita merespon dengan benar, supaya kita tidak merespon seperti mereka dalam kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mudah melupakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah kesusahan. Mereka cenderung mempercayai kekuatan manusia. Mereka mempercayai pertolongan bangsa lain. Mereka mencari pertolongan bangsa asing yang menyembah berhala. Yang akhirnya mereka juga menjadi penyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentu mempercayai seseorang ataupun sesuatu di dalam hidup kita. Ya, istri saya misalnya, saya kasih contoh. Istri saya setiap kali kami naik mobil, kalau perjalanannya itu lebih dari 1 jam, dia pasti dengan mudah dia tidur di mobil. Mengapa bisa dia tidur, saudara? Karena dia percaya penuh kepada saya. Dia percaya kalau saya nyetir pasti aman dan pasti sampai tujuan. Coba kalau kita naik mobil dan duduk di depan dan supirnya itu adalah orang baru yang kita tidak kenal. Apalagi kalau kita tahu dia baru bisa menyetir. Saya percaya ke saudara pasti tidak bisa tidur. Yang ada terus kita mengingatkan supirnya. Pak, awas kiri Pak. Awas kanan Pak. Hati-hati Pak. Rem Pak. Ya, pasti begitu. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada supir itu. Sekalipun dia bilang, saya bisa menyetir kok Pak. Tenang. Pasti kita tidak bisa tenang. Nah, di dalam hidup kita, ada tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Kita mungkin bisa cerita kepada seseorang tentang masalah pekerjaan kita, tetapi kita belum tentu bisa cerita tentang keuangan kita kepada dia. Betul ya? Kita bisa cerita tentang pekerjaan kita, tetapi belum tentu kita terbuka tentang pacar. Belum tentu kita bisa terbuka tentang keadaan rumah tangga kita. Ya, kadang-kadang saya menemukan begitu juga dalam jemaat. Tidak semua mereka percaya kepada saya. Sekalipun kita tidak bisa percaya penuh kepada orang, tapi pesan Tuhan kepada kita pagi ini, Dia mau kita percaya kepada Dia, kepada Allah dengan segenap hidup kita. Bukan setengah-setengah, bukan sebagian, tetapi seluruh bagian hidup kita. Baik dalam hal kita melayani, baik dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam pernikahan kita, dalam keuangan kita, Tuhan mau kita terbuka bagi Tuhan. Terbuka untuk apa? Terbuka dan bersedia untuk dikoreksi, dididik dan didisiplin oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, saya memberi judul khotbah kita hari ini, mempercayai Tuhan dengan segenap hidup. Saudara, pada waktu keadaan buruk terjadi, atau pada waktu kita mengalami kesusahan, seringkali kita mengatakan, saya ini sebenarnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi keputusan dan tindakan yang kita buat seringkali berdasarkan perasaan kita atau berdasarkan emosi kita. Kita sering mengatakan, saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi waktu kita mengambil keputusan, cenderung kita berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita. Saudara, ini namanya bukan percaya kepada Tuhan dengan seluruh hidup. Yang Tuhan mau kita adalah mempercayai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena Dia satu-satunya Allah yang bisa dipercaya. Satu-satunya Allah yang layak dipercaya. Hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Yesaya. Di pasal 12 di mana perikop ini adalah nubuatan dalam bentuk nyanyian. Jadi ini Yesaya mengajak seluruh bangsa Yehuda bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Jadi
Mereka bernyanyi dan bermazmur atas perbuatan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, dan atas penyertaan Tuhan. Kalau sebelumnya Yesaya menubuatkan tentang penghukuman ataupun penghakiman atas bangsa Yehuda dan bangsa Israel, dan juga bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya kepada Allah, tetapi Yesaya juga menubuatkan tentang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada pertolongan yang pasti di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama baca ya. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Semua kita baca di rumah kita masing-masing ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Engkau sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Yehuda atau Israel di bagian selatan, Nabi Yesaya bernubuat ini hampir di 5 kali pergantian raja. Dia memulainya dari wafatnya Raja Usia. Jadi dia bernubuat selama 4 kali pergantian raja. Jadi Yesaya sudah melihat perjalanan bangsa Yehuda, apa yang terjadi dan keputusan-keputusan mereka. Tetapi sekalipun Yesaya sudah bernubuat berulang-ulang, sudah menyampaikan firman Tuhan berulang-ulang, yang terjadi adalah bangsa Yehuda tidak bisa setia kepada Tuhan. Tidak bisa percaya penuh. Tidak bisa percaya dengan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka masih sering jatuh bangun di dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat gambar ini. Ini perjalanan Nabi Yesaya bernubuat dalam pergantian raja. Kita lihat gambarnya ya, silakan ditampilkan. Jadi saudara, di waktu Raja Yotam itu memerintah 19 tahun, saudara, Yesaya sudah bernubuat. Dan Yotam ini adalah salah satu raja yang memerintah dengan takut akan Tuhan. Kemudian setelah selesai Raja Yotam, dia diganti oleh Raja Ahaz. Nah, Ahaz ini memerintah 20 tahun. Nah, di dalam 20 tahun ini dia kembali jahat. Memberikan lagi menyembah berhala. Dan apa yang terjadi? Mereka dikalahkan oleh bangsa Edom, Filistin, dan Asyur. Kemudian setelah Ahaz, bangkit Raja Hizkia. Kiki gitu ya. Kalau sekarang bahasa sekarang, Kiki. Jadi Hizkia ini memerintah 29 tahun. Dia ini kembali lagi kepada Tuhan. Dia raja yang baik. Dan setelah apa yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengajak bangsanya sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalahkan Filistin dan Asyur. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu dan ada konsekuensi dan ada berkat. Nah, kemudian setelah Hizkia, Manasye diganti Manasye selama 53 tahun memerintah dan kembali lagi jahat, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka kembali dikalahkan oleh Asyur.
Kembali lagi ke dalam penyembahan berhala. Kalau kita lihat ini kan sepertinya lucu. Sudah tahu mana yang baik, sudah tahu mana yang jahat, tapi selalu dipilih yang jahat. Saudara, bangsa Israel sudah punya pengalaman. Ketika mereka melupakan Tuhan, mereka dikuasai dan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa Israel tetap tidak percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan saudara, sampai Yesaya mati. Dan akhirnya bangsa Yehuda ditawan ke bangsa Babel pada akhirnya. Sesuai dengan nubuatan-nubuatan Yesaya. Saudara, bangsa Israel tetap tidak bisa percaya penuh kepada Tuhan. Mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Tetapi kabar baik, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap memilih bangsa Israel. Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu tidak murka selama-lamanya. Saudara, Tuhan itu kadang-kadang tujuannya murka adalah untuk memberikan kita disiplin. Mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dia tidak murka supaya kita binasa. Itulah kebaikan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya kepada Kristus yang sudah dipilih dan sudah dipanggil olehnya. Sekalipun kita percaya atau kepercayaan kita naik turun. Sekalipun kita tidak percaya penuh kepada Tuhan sampai hari ini. Kita belum setia. Tetapi kabar baik. Tuhan kita itu setia kepada perjanjiannya. Amin. Mari kita baca sekali lagi ya. Di Yesaya 12 ayat 1. Dikatakan begini. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah Allah telah murka kepada bangsa Yehuda? Ya. Allah murka kepada bangsa Yehuda. Murka terhadap apa? Murka terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Allah murka dengan pelanggaran dan kejahatan mereka. Allah mengizinkan bangsa lain menyerang dan mengalahkan mereka. Ada bangsa Arab mengalahkan mereka. Kalau kita lihat tadi perjalanan tadi. Ada bangsa Filistin, bangsa Amon, bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa Syria, bangsa Asyur. Bahkan yang terakhir kepada bangsa Babilonia. Mereka bergantian mengalahkan Yehuda. Tetapi saudara, Allah berjanji. Akan datang waktu kelepasan. Akan datang pertolongan Tuhan. Akan datang pembebasan dari Tuhan. Saudara, Tuhan sudah berulang-ulang menyatakan janjinya. Bahkan mulai dari Kejadian. Tuhan sudah berkata sebenarnya. Kalau engkau sungguh. Kalau engkau baik-baik. Mendengarkan suara Tuhan. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu dalam kitab Yosua dikatakan. Jadi Tuhan itu tidak atau bukan hanya bertindak murka semata. Tetapi Allah kita juga bertindak mengasihi. Jadi ada waktu murka Tuhan itu surut. Ada waktu Tuhan menghibur umatnya. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya kan? Apakah Allah murka dengan dosa kita? Ya. Sampai hari ini, Allah tetap murka terhadap dosa. Allah tetap murka terhadap pemberontakan. Jangan berpikir, oh nggak apa-apa deh bikin dosa. Nggak apa-apa deh nggak setia. Saudara, itu Allah serius dan Allah murka. Allah murka terhadap kejahatan. Dan salib itu adalah bukti murka Allah terhadap dosa. Yesus dipaku di kayu salib
itu menanggung murka Allah. Jadi kalau saudara dan saya memakai kalung salib, saudara anting-anting salib, mungkin bagi kita itu sepertinya satu keindahan, satu kebanggaan. Tetapi saudara, kebenarannya salib itu adalah bukti murka Allah terhadap manusia. Saudara, kalau Yesus tidak datang, maka murka Allah akan kita tanggung sampai hari ini. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari dosa. Kita sungguh bersyukur kita punya Allah. Bukan hanya murka terhadap dosa, tetapi ia juga mengasihi kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, saudara kita sama-sama baca ya. Yohanes 3 ayat 16, sama-sama kita baca di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukti kasih Allah adalah ia menyediakan jalan keluar kepada kita. Ia memberikan anugerah kepada kita, kasih karunia kepada kita. Karena itulah Allah kita, Allah yang bisa dipercaya. Amin. Allah kita, Allah yang layak dipercaya. Jangan setengah-setengah. Kemudian kita lanjut di ayat 2. Yesaya berkata begini. Di ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, apa perbedaan penyelamat dan keselamatan? Savior and salvation. Jika seseorang menyelamatkan kita dari misalnya ya kecelakaan motor, dia menolong kita dan membawa kita ke rumah sakit dan akhirnya nyawa kita tertolong. Nah, orang ini kita disebut apa? Dia penyelamat. Kita bisa berkata kadang-kadang gini ke dokter, kita datang ke dokter, kita lagi yang sekarat atau anak kita orang kita kasihi, datang kita ke dokter, apa ngomongnya kita? Dokter, tolong dokter, selamatkan anak saya. Betul ya? Selamatkan anak saya dokter. Kenapa? Karena kita tahu dia di waktu itu dialah yang bisa menyelamatkan. Dia penyelamat anak kita pada waktu itu atau kita pada waktu itu. Jadi penyelamat itu hanya melakukan sesuatu pada kejadian tertentu saja. Nah, sama seperti Allah mengirim Yesus menebus dosa-dosa kita yang harusnya kita mati. Saudara, akhirnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, akhirnya kita memperoleh kehidupan yang selamat. Itu hanya sekali sampai selama-lamanya. Satu kali dia menjadi penyelamat dan sampai selama-lamanya. Jadi, tetapi Allah kita tidak selesai dalam satu kejadian. Kadang-kadang kita berpikir begini, oh saya yang penting sudah selamat, selesailah. Udah, Allah kita tidak bekerja satu kali. Tetapi dikatakan Allah kita adalah keselamatan kita. Dia dikatakan ia telah menjadi keselamatan kita. God is become my salvation. God is my salvation. Jadi begini, so God is not only our Savior, but He is our salvation. Allah bukan hanya penyelamat kita, tetapi Ia juga adalah keselamatan kita. Nah, pertanyaannya, apa itu keselamatan, Pak? Nah, keselamatan itu dia menjadi keselamatan kita, berarti Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Di dalam dialah kita merdeka, di dalam dialah kita selamat, di dalam dialah kita sejahtera, di dalam dialah kita aman. Dialah pusat segalanya. Jadi waktu Yesaya bernubuat, Allah itu keselamatan bangsa Yehuda, itu adalah satu deklarasi kepercayaan dengan segenap hidup mereka.
Tuhanlah satu-satunya yang sanggup membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhanlah satu-satunya yang membebaskan mereka dari pembuangan. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan Tuhan sendiri. Dan saudara, kalau kita lihat ceritanya, pada akhirnya kita melihat bangsa Yehuda atau bangsa Israel keluar dari Babel bukan karena mereka punya strategi. Bukan karena bangsa Yehuda atau bangsa Israel punya perlengkapan senjata. Atau karena mereka pintar berperang gitu. Enggak. Tetapi apa yang membuat mereka merdeka, bebas, pulang ke negaranya? Hanya karena Tuhan yang memakai Raja Kores, Raja Persia yang membebaskan mereka. Padahal Kores ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup menggerakkan hati Kores untuk membebaskan bangsa Israel. Sesuatu yang tidak kita bisa pikirkan, tidak masuk akal. Tapi Tuhan sanggup melakukan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menjadi keselamatan kita, kalau Tuhan adalah keselamatan kita, kita menjadi orang-orang yang bisa merdeka, orang-orang yang bisa kuat, orang-orang yang bisa bersemangat. Ada amin? Bangsa Israel yang tadinya lemah menjadi kuat. Jadi pulang itu dengan satu semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru, bukan karena kekuatan mereka, karena kekuatan Tuhan. Saudara, Raja Kores itu memfasilitasi semua, bukan hanya pulang, enggak, dia fasilitasi semua. Nah, sekalipun sekarang bagi kita dunia berubah, manusia berubah, musim berubah. Sekarang kita menghadapi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang zaman belum ada COVID-19. Betul ya? Berbahagialah kita yang mengenal COVID-19. Jadi kita bisa cerita kepada anak cucu. Dulu pernah ada COVID-19. Mungkin mereka mengatakan, hah? Apa itu? Saudara, sekolah sekarang melalui online Zoom. Belum pernah ada cerita SD, SMP, SMA, kuliah. Zoom bersama-sama. Belum pernah. This is the first time dalam segala zaman. Kita belum pernah menghadapi sebelumnya. Dan saudara tahu nggak? Bahwa di depan kita juga akan banyak musim-musim yang kita akan lalui sesuatu yang baru. Apa itu? Saudara yang baru menikah, saudara akan kelagapan di dalam pernikahan saudara. Baru buat saudara. Yang belum punya anak, begitu punya anak pasti kelagapan. Hal itu baru buat saudara. Yang anaknya sekolah, itu baru. Saudara nanti yang punya cucu, itu baru. Musimnya baru. Tidak ada. Jadi dalam hidup kita tuh, sepanjang hidup kita, siklus kita bergantian. Dan selalu kita menghadapi sesuatu yang baru. Kesulitan yang baru. Tetapi, kalau Allah menjadi keselamatan kita, kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang penting. Kuat di dalam Tuhan. Jangan kita berdoa, Tuhan, jauhkan dah persoalan-persoalan. Saya jangan ada persoalan dalam hidup saya, Tuhan. Buatlah jalan saya, licin. Buatlah Tuhan awan selalu terang. Kalau saya jalan kemana, kepanasan, jadilah mendung Tuhan. Semuanya ada. Enggak ada cerita begitu, saudara. Yang ada itu Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan. Jadi jangan menggerutu waktu ada persoalan. Tetapi carilah Tuhan, berharap, percaya penuh kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Katakan amin bersama-sama. Haleluya. Katakan di sebelahmu, di dalam Tuhan engkau pasti kuat. Haleluya. Selanjutnya di ayat 3, kita akan baca. Yesaya berkata begini, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kata kamu di sini, saudara, bukan singular, bukan artinya gini, bukan pada satu orang,
tapi ini plural, jamak, artinya kepada bangsa Yehuda. Dikatakan ketika mereka menimba air, saudara, ini bukan berbicara mengenai minum air aqua, menimba air biasa, bukan. Tetapi hidup yang mencari Tuhan, hidup yang berfokus kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, maka akan terjadi kegirangan bagi bangsa Yahudi. Kegirangan berarti bersuka cita, sebab mereka akan memperoleh air keselamatan itu. Mereka akan memperoleh mata air kehidupan itu. Dan saudara, betul, bangsa Israel itu mengalami sukacita. Bangsa Israel dikatakan akan mengalami sukacita, mengalami kelegaan, karena mereka akan diselamatkan dari perbudakan. Mereka akan diselamatkan dari tawanan bangsa lain. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara, sekarang pertanyaan, apakah air keselamatan itu masih ada sampai hari ini? Atau hanya berhenti sampai di zaman Israel, zaman Yehuda? Saudara, sampai hari ini air keselamatan itu ada. Dan di mana itu? Ada digenapi dan sudah digenapi, disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita baca di Yohanes 4 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Jadi ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di samping sumur. Saudara, cerita kisah wanita Samaria ini diceritakan, dia bukanlah wanita yang baik-baik. Dia punya 5 suami, bahkan yang bersama-sama dengan dia yang ke-6 bukanlah suaminya. Hanya mereka kumpul kebo, bahasa Indonesianya ya istilahnya. Kalau bahasa Inggris itu living together. Jadi apa? Dia dikucilkan dan diperbincangkan di dalam masyarakat. Sehingga waktu dia mau ke sumur saja, itu dia nggak berani pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi atau sore hari itu banyak orang ke sumur ambil air. Jadi dia ambil air itu siang hari. Mungkin kira-kira jam 12 ya. Pas waktu panas-panasnya. Supaya apa? Supaya tidak bertemu dengan orang lain. Jadi jadi di zaman wanita ini sudah ada dulu namanya social distancing. Tapi dengan konteks yang berbeda. Tetapi setelah menerima air keselamatan dari Yesus, wanita ini menjadi penuh dengan kegirangan, sukacita. Dan sukacitanya itu meluap-luap di dalam hidupnya, bahkan dikatakan sampai memancar keluar. Saudara, dia menjadi tidak tahan, kemudian dia pergi kotanya, dia menceritakan apa yang Yesus lakukan, dia menceritakan siapa Yesus, membagikan air itu kepada seluruh kotanya, kota itu menjadi geger, menjadi menjadi heboh, dan mereka mencari Yesus. Dan sampai mereka mengundang Yesus, tinggallah di tempat ini ya Tuhan. Dan saudara, banyak orang mengalami air keselamatan itu. Mereka banyak yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau wanita Samaria itu yang tadinya hidupnya tertuduh, merasa tidak berharga, merasa takut, mengalami kekeringan karena dosa-dosanya. Tetapi itu pun bisa berubah 180 derajat. Karena apa? Karena air keselamatan. Nah, saya percaya setiap kita, siapapun kita di tempat ini, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, yang buka kamera atau tidak buka kamera, yang tidak buka video, ya apapun keadaan kita, ketika kita mencari, ketika kita menerima air keselamatan itu, menerima air kehidupan itu, maka kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami semangat, dan sukacita kita itu akan memancar keluar. Dipenuhi dengan kerinduan untuk membagikannya kepada orang lain. Saudara, saya teringat begini. Dulu ya,
aslinya saya ini kan pendiam, gitu ya. Berasal dari pendiam dan minder. Tetapi sejak saya bertobat, itu pada waktu saya masih kuliah, saudara, sampai hari ini dalam perjalanan, kalau saya ketemu orang dan berbincang-bincang begitu dengan orang lain ya, memang selalu dimulai dari obrolan biasa, obrolan basa-basi, ya. Tetapi ujung-ujungnya selalu saya bersaksi atas kebaikan Tuhan, bersaksi atas keselamatan yang dari Tuhan. Itu sudah otomatis kalau meluap dari dalam, tidak tahan saya. Ini harus diceritakan sama dia. Dia pengalaman saya, bagaimana hidup saya dirubah, saya mau dia juga dirubah. Saudara, kalau saudara, saya percaya banyak di antara saudara punya pengalaman begitu. Saudara, ujung-ujungnya selalu Tuhan. UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Bukan UUD. Bukan ujung-ujungnya selalu duit. Ya kan? Kalau orang di mana-mana banyak begitu, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya bisnis. Haleluya. Katakan di sebelah kiri kananmu, coba belajar ujung-ujungnya adalah Tuhan. Jangan mencari seseorang ujung-ujungnya duit terus, ya. Ada masa kita bekerja, ada masa kita beristirahat, ada masa kita bersaksi. Jangan semua duit diukur terus. Lihat suaminya, ukur duit terus. Yang ada apa? Berantem terus. Ya. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara mengatakan begini, Pak, saya kok biasa aja, Pak. Saya kok enggak ada kerinduan seperti itu. Belum memancar keluar kayaknya, Pak. Belum ada kerinduan untuk memberitakan kepada orang lain. Saudara, jawabannya cuma satu. Datang kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Pasti kita akan mengalami kepenuhan air keselamatan itu. Kepenuhan air kehidupan itu. Dan kita pasti akan memancar sampai kepada orang lain, bukan hanya sementara, dikatakan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Berarti sepanjang hidup kita, kita mengalami sukacita. Sekalipun nanti usia sudah tua, tidak seenergik masih muda, tetapi tetap kita makin bersemangat. Saya bersyukur mama saya yang sudah tua. Saudara, mama saya nggak terlalu bersemangat, tapi sekarang semakin tua dia, di umur 70 malah tambah semangat dia. Wow, saya senang sekali saudara, itu membuktikan bahwa air keselamatan itu tidak memandang umur. Semakin kita dipenuhi Tuhan, semakin kita bersemangat. Haleluya, amin. Mari kita baca selanjutnya di ayat 4. Yesaya berkata begini. Ayat keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah dan bahwa namanya tinggi luhur. Saudara, sejak perjanjian lama, panggilan bangsa Israel ini adalah menceritakan perbuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya kan? Zaman Yesaya pun sudah diceritakan kembali. Hei, kamu bangsa Yehuda, beritahukanlah perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa yang lain yang belum percaya menjadi percaya. Bangsa lain yang belum mengenal Allah Israel menjadi mengenal Allah Israel. Demikianlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita yang sudah diselamatkan. Yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah menerima air keselamatan itu. Yang sudah menerima kehidupan dari Tuhan Yesus itu. Semua yang Tuhan lakukan itu, saudara perhatikan, bukanlah disimpan untuk diri kita sendiri. Tetapi supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain. Kepada bangsa-bangsa lain bahkan. Jadi saudara, ketika kita melangkah bersaksi, melangkah memuridkan, melangkah melayani orang lain,
kita akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang sudah terlibat memuridkan atau melayani orang lain pasti sering mengalami seperti saya. Seperti apa itu? Begini, seringkali waktu kami gitu ya melayani orang lain atau memuridkan orang lain atau konseling orang lain yang punya persoalan, saudara, waktu kami pulang ke rumah, bahkan belum sampai di rumah, kita kadang naik motor, kadang-kadang naik mobil, kita merenung. Jadi di dalam perjalanan saja kita sudah memikirkan persoalan mereka itu. Ketika kita mengenang persoalan mereka yang begitu rumit, kita menjadi bercermin atas hidup kita. Jadi kadang-kadang saya bilang sama istri saya, Dek, kita bersyukur loh, Dek. Hidup kita masih jauh lebih baik dari mereka. Kita tidak diizinkan Tuhan mengalami sesulit mereka loh. Kita sudah diberikan hidup yang baik. Ini bukan berarti maksud saya menjadi sombong, kami lebih hebat dari orang lain. Tetapi kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur sekali. Jadi bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kalau saudara pernah melayani orang lain, maka kita akan jadi bersyukur atas hidup kita. Kadang-kadang kita misalnya bermasalah dengan suami. Tapi waktu kita melayani orang lain, yang kita lihat suaminya mukulin istri, saudara akan bersyukur. Yang wanita yang ibu-ibu, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Suamiku belum sampai begitu atau tidak mau seperti itu. Amit-amit ya Tuhan, terima kasih untuk suamiku Tuhan. Saudara akan makin cinta suami saudara. Kalau kita nggak pernah melayani, saudara, kita akan banyak ngedumel hidup ini. Dan kita akan berkata, aduh kurang ini, kurang itu, Tuhan itu kurang baik. Selalu banyak kekurangan kita. Aduh saya sakit ini, sakit itu. Tapi waktu kita melayani orang lain, kita menjadi bersyukur. Nah, kalau jadi pribadi yang bersyukur, maka kita menjadi orang-orang yang makin percaya kepada Tuhan. Makin kita percaya sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya belajar. Salah satu kunci Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bersyukur atas hidup kita ini, supaya tidak suka mengeluh, adalah mulai melangkah keluar rumah, mulai memperhatikan orang lain. Waktu kita mulai memuridkan orang lain, kita akan menjadi sadar begitu banyak pergumulan-pergumulan mereka, orang lain itu. Kita menjadi begitu banyak kejadian-kejadian sulit yang orang lain yang tidak kita alami. Semenjak saya mengajak setiap kita semua di tempat ini untuk melangkah peduli dengan orang lain. Amin. Maka kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan belas kasihan. Dan kita akan menjadi pribadi yang mempercayai Tuhan dengan segenap hidup. Di ayat yang 5, ayat 6, ayat terakhir dikatakan begini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah kita. Yesaya mengajak umat Israel atau umat Yehuda untuk bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, sekalipun keadaan mereka belum baik atau tidak baik. Sekalipun mereka mengalami penghukuman, mengalami bahkan seperti murka Allah dalam hidup mereka. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Sebelum mereka dibawa ke pembuangan pun, Tuhan sudah mengatakan begini, saudara. Saya sudah bernubuat. Nanti di tahun ke-70, bangsa Israel, kamu akan pulang kembali. Padahal ini belum dibuang. Mereka belum ditawan. Ini yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli kepada umatnya. Tuhan mau mereka kembali, tetapi tujuannya supaya apa? Mereka dibuang. Karena kekerasan hatinya, mereka mengalami konsekuensi.
Tapi tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mempercayai Tuhan dengan segenap hidup mereka. Mereka percaya kepada rencana Tuhan, janji Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, mari juga kita senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Senantiasa memuji Tuhan. Nah, Saudara, memuji bukan hanya waktu kita beribadah di gereja sampai hari ini. Tetapi setiap hari. Sama-sama katakan, setiap hari. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang kurang baik atau yang tidak baik pada hari-hari ini. Tetapi kabar baik Tuhan mau kasih tahu kita pada hari ini. Sesungguhnya Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan pernah kita berkata Tuhan mungkin melupakan saya, Tuhan mungkin tidak baik dalam hidup saya, Tuhan mungkin sudah menghukum saya selama-lamanya. Tidak, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalaupun belum keluar dari persoalan, cari Tuhan. Datang kepada Tuhan supaya kita kuat. Memang secara tubuh kita maunya hari ini selesai persoalannya. Hari ini Tuhan jawab doa saya. Tetapi saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita hal yang lain yang kita tidak pahami. Percaya kepada Tuhan. Saudara, Matius 28 ayat 20b berkata begini. Sama-sama kita baca ya. Yang keras, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu mari kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Karena apa? Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada di tengah-tengah kita. Dia senantiasa menyertai setiap kita. Haleluya. Amin. Apapun persoalan kita, pergumulan kita, dia pasti menolong kita. Karena kematiannya di kayu salib, dia sudah membuktikan pertolongannya kepada kita. Sesuatu yang tidak kita bisa usahakan sendiri. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Yaitu memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di surga. Apalagi persoalan keuangan kita. Persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Allah pasti menolong kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami pada hari ini. Kami mendengar pesan dan firman Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami terus kedapatan menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah. Bukan kami mempercayai Engkau Tuhan dalam bagian tertentu hidup kami. Tuhan, kalau kami menyimpan, menahan, ada perkara-perkara atau keadaan-keadaan kami yang belum terbuka kepada Tuhan, belum menyerahkan kepada Tuhan, tapi kami menahan kerjasama kompromi dengan iblis. Hari ini kami katakan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau ada hal yang masih tersembunyi dalam hati saudara, saudara ungkapkan, katakan, Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya mau Tuhan menyerahkan kepada Engkau. Koreksi saya Tuhan, didik saya Tuhan, supaya saya boleh kuat, supaya saya boleh mengalami sukacita, supaya saya boleh mengalami air keselamatan, air kehidupan itu, dan boleh meluap kepada orang lain, bahkan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih, terima Tuhan doa kami, datangi seluruh jemaat, jamah seluruh jemaat. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.